tahajud harus tidur dahulu, bagaimana kalau tidak harus tidur? Baik, kalau hukum nggak bisa ditawar ya. Kalau tahajud itu, tahajud diawali dengan tidur. Jadi Anda tidur dulu, makanya dari kata hajadah itu tidur, baru bangun. Ya, jadi Anda silakan rencanakan, jam berapapun Anda bangun, tidak harus jam 2, Anda jam 1 bangun, boleh tahajud. Boleh, silakan, kan? Di Anda tidur dulu, bangun misalnya jam 1, tahajud, silakan. Bangun jam 2, tahajud. Tapi kalau Anda nggak sempat tahajud misalnya, bukan nggak sempat, perasaannya berat untuk bangun malam karena lelah, Anda bisa lakukan namanya qiyamul lail. Ya, jadi setelah sholat isya, sholat sunnah, Anda sholat dulu misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat paling minimal. Dalilnya di hadis riwayat Muslim, hadis 749. Sholatul laili matna matna. Sholat malam itu paling minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti silakan Anda tunaikan, tutup witir paling minimal 1 rakaat. Setelah itu Anda tidur. Ya, tidur. Tiba-tiba misalnya malam bangun. Kalau Anda malam bangun, boleh Anda sholat lagi tahajud. Nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi kalau ingin tahajud, Anda harus tidur dulu. Dan pahalanya banyak. Makanya pahalanya banyak, aturannya ketat. Rahasianya ada di Quran surah ke-17, ayat 79 sampai 81. Posisi paling kiri dari tengah sampai dengan ke bawah. Teman-teman, saya pesan ya, terutama pada yang ikhwan yang laki-laki. Kalau antum masih beraktivitas, kerja, produktif, macam-macam, saya sarankan jangan tinggalkan tahajud. Bangun pokoknya. Allah jamin 4 hal. Termasuk anak-anak biasakan ya. Saya dari kecil sudah saya biasakan. Itu satu, ada 4 hal yang Allah akan berikan pada orang yang rajin tahajud. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuk, Anda nggak akan dapat. Satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang ini akan diangkat oleh Allah karirnya, ditempatkan di karir terbaik. Apapun itu. Ya. Jadi ada maqam mahmuda. Kalau cuma maqam saja, mungkin Anda diangkat tapi orang lain nggak suka. Kok kenapa mesti dia gitu? Tapi kalau maqam mahmuda, orang lain akan paham. Oh, rupanya harus dia. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Allah akan bimbing pekerjaannya supaya mengawali setiap aktivitas dalam bimbingan Allah. Beda antara yang dibimbing dengan yang enggak. Ya. Anda dibimbing, Masya Allah, ada jalan, tiba-tiba macet, dikasih solusi. Orang lain bermasalah, Anda bisa lancar-lancar saja. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi terbaik saat punya masalah. Dibimbing oleh Allah. Ada orang pengen naik kedudukan promosi, dia harus keluar uang dulu, caranya nggak bagus. Anda tiba-tiba bisa langsung naik. Itu indah ya. Dan yang keempat, ini yang paling hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Anda akan ditolong langsung oleh Allah jika ada orang yang iseng ingin menyakiti Anda. Ya. Kadang bisnis itu kan tidak mudah. Ada yang ingin menyudutkan, menyingkirkan, menyungkurkan, persaingannya kotor gitu kan. Anda rajin tahajud, Masya Allah. Itu demi Allah saya katakan, pertolongan Allah itu cepat. Makanya zaman Nabi, para pebisnis-pebisnis itu nggak pernah ninggalin tahajud. Anda nggak percaya silahkan cek ya. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Ada 2 cetakan di Indonesia yang berbahasa Arab. Ada yang warna merah marun, terbitan dari Kutub Islamiyah, halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai 2. Ada yang terbitan Darun Nafais warna kuning. Itu halaman 47, posisi paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga baris 1 sampai 7. Kata Imam An-Nawawi, Utsman itu, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, hebatnya luar biasa, aktivitasnya padat, bisnisnya banyak, sampai kaya. Aset Utsman itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya, saya terakhir dari Madinah itu, sekarang akan jadi perhotelan. Dan itu dari dulu, setiap ada keuntungan disimpan di Bank Saudi, yang hasilnya disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Rahasianya apa? Setiap malam, kata Imam An-Nawawi, tidak pernah meninggalkan tahajud. Itu bahkan bisa tahajud sampai hatam Quran. Sampai hatam Quran. Itu luar biasa gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lakukan, rumusnya apa? Rumusnya sebelum dikerjakan, Anda keluarkan dulu. Ini disebut dengan wa'dun. Keluarkan keutamaannya, tulis. Tulis dulu. Kalau kamu nggak tahajud, kamu nggak akan dapetin ini. Ingin bisnisnya sukses, tahajud. Ingin dekat dengan Allah, tahajud. Anda tuliskan di samping kanan tembok Anda tidur itu. Begitu miring ke kanan, walaupun nggak ingat tahajud, kemudian Anda melihat, tiba-tiba Anda bisa rencanakan itu. Tempelkan, keluarkan. Itu motivasi disebut dengan wa'dun. Termasuk saat ta'lim misalnya kan, sedang malas-malas, tuliskan di catatan Anda. Kamu ingin diringankan langkah ke surga? Ayo, semangat, semangat. Kamu ingin ke surga? Semangat. Kamu sudah pasti surganya? Ini ada peluang surga. Tuliskan, begitu lihat, jadi. Jadi tulis dulu, siapkan, pasang alarm 3 kali. Ya. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga, siap-siap. Sepertiga malam terakhir kalau kita tidak tidur dulu, lalu di sepertiga malam terakhir kita sholat tahajud langsung tanpa tidur, bolehkah?
Dan apakah berdoa di sini kita harus sholat di sepertiga malam terakhir? Bisakah hanya membaca atau berucap doa saja? Tentu saja tidak harus tidur. Afdalnya tidur. Boleh tidak tidur. Kalau orang begadang lalu dia sholat malam, boleh saja. Afdalnya tidur. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, afdal sholat malam adalah sholatnya Daud. Karena dia tidur dulu, baru dia sholat. Berarti menandakan tidur dulu lebih afdal. Bukan berarti harus. Enggak. Gitu kan? Jadi boleh saja orang tidur. Banyak sekali sahabat dalam peperangan pada saat mereka menjaga perbatasan antara muslimin dengan orang kafir. Mereka enggak begadang, menjaga sambil sholat. Seperti pernah kisah saya sampaikan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang sempat dipanah sampai 10 anak panah oleh musuh di dadanya, tapi dia tetap sholat. Itu tidak tidur dia gitu kan. Jadi itu enggak ada masalah. Dan kemudian banyak sekali diantara pemimpin-pemimpin perang kaum muslimin, seperti tadi saya sebutkan itu kisah tentang yang luar biasa, yang banyak umat Islam tidak tahu tentang Sulaiman Kanuni, itu luar biasa itu. Saya baca kisahnya luar biasa. Beliau semalam suntuk waktu mau berperang, besoknya itu tidak tidur. Sholat malam terus ibadah kepada Allah SWT. Jadi tidak harus tidur, tapi tidur lebih afdal. Kemudian apakah boleh berdoa tanpa sholat? Boleh, boleh saja. Tidak ada hubungannya. Sholat pahalanya sendiri. Karena begini, ada hadis Nabi SAW, amalin hadis ini. Kata Nabi SAW, siapapun yang kaget pada malam hari, lalu dia membaca, ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. 3 zikir digabungin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang ketiga, wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim, gitu kan? Kemudian dia baca Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Kata Nabi SAW, kalau dia baca ini, ya, maka akan diampuni dosanya. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia sholat diterima. Perhatikan dirincikan di sini ya. Jadi boleh berzikir saja. Itu sudah dapat diampuni dosanya. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia sholat diterima. Jadi nggak masalah. Ada teman saya mu'allaf, suka bangga-banggain orang Kristen, suka bangga-banggain saat dia dulu masih Kristen. SMS dia pada saya, seandainya saya dulu lulus S2, saya jadi biarawati dan jadi pelayan Tuhan, saya nggak akan jadi susah seperti ini. Bagaimana status orang ini dan dengan mengatakan seperti itu? Allahu alam, innama a'malu binniyat, gitu kan? Yang saya tahu kalau memang betul dia sudah syahadat, ini tidak ada yang pandu dia nggak ngerti apa itu Islam. Kalau dia ngerti Islam, mustahil dia ngomong seperti itu, gitu kan? Orang yang seperti ini butuh panduan. Coba berikan buku-buku, berikan nasihat-nasihat, kirim download dari acara-acara di YouTube, ceramah-ceramah tentang masalah Islam, gitu kan? Bisa dikirimkan, misalnya ada ceramah saya di YouTube itu hidup mulia dengan Islam. Kirimkan, coba berikan gambaran, siapa tahu subhanallah dia jadi penyebab hidayahnya. Ya. Kalau masalah dia tetap Islam atau tidak, Allahu alam. Ini kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat.